Selamat sore, izin perkenalkan diri. Nama saya Denisa Artauli dengan NPM 181102101, jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung. Pada hari ini saya akan presentasikan mengenai PPN dan PPNBM. PPN sendiri, atau lebih dikenal dengan pajak pertambahan nilai, memiliki pengertian adalah pungutan yang dibebankan atas transaksi jual beli barang dan jasa yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan yang telah menjadi pengusaha kena pajak. PPN atau pajak pertambahan nilai dikenakan dan disetorkan oleh pengusaha atau perusahaan yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Jadi, yang berkewajiban memungut, menyetor, dan melaporkan PPN adalah para pedagang atau penjual. Namun, pihak yang berkewajiban membayar PPN adalah konsumen akhir. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai objek PPN. Objek PPN sendiri itu terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu barang atau jasa yang dikenakan pajak pertambahan nilai PPN. A. Penyerahan barang kena pajak dan jasa kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. B. Impor barang kena pajak. C. Pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. D. Pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. D. Ekspor barang kena pajak berwujud atau tidak berwujud dan ekspor jasa kena pajak oleh pengusaha kena pajak. F. Kegiatan membangun sendiri bangunan dengan luas lebih dari 200 meter persegi yang dilakukan di luar lingkungan perusahaan dan atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau pihak lain. G. Penyerahan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan. Sepanjang pajak masukan yang dibayar pada saat perolehan aktiva tersebut boleh dikreditkan. Objek PPN yang kedua yaitu barang atau jasa yang tidak dikenakan pajak pertambahan nilai. A. Barang hasil pertambahan atau pengeboran seperti berikut. Objek PPN yang kedua, barang atau jasa yang tidak dikenakan pajak pertambahan nilai. A. Barang hasil pertambangan atau pengeboran seperti minyak mentah, asbes, batu bara, gas bumi, dan lain-lain. 2. Barang kebutuhan pokok seperti beras, jagung, susu, daging, kedelai, sayuran, dan lainnya. 3. Makanan dan minuman yang disajikan di rumah makan atau restoran. 4. Uang dan emas batangan. 5. Jasa pelayanan medis, pelayanan sosial, jasa keuangan, asuransi, pendidikan, dan sebagainya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai tarif PPN. Tarif PPN menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 7. 1. Tarif PPN adalah 10%. 2. Tarif PPN sebesar 0% diterapkan atas ekspor barang kena pajak berwujud, ekspor barang kena pajak tidak berwujud, dan ekspor jasa kena pajak. 3. Tarif pajak sebagai